Sudah waktunya kita bertanya bagaimana alam menggunakan pupuk. Sebagai petani, kita tahu bahwa ada begitu banyak metode pemupukan yang berbeda dan rumit. Amati tanah di alam, dan Anda akan melihat bahwa daun berguguran dan menumpuk di atas tanah. Setiap tahun, daun menumpuk dan diuraikan, membuat tanah lebih kaya dan lebih kaya dari tahun ke tahun. Bandingkan dengan apa yang kita pelajari sekarang, yang kemudian mengarahkan kita ke arah yang berlawanan. Pendukung pertanian konvensional mengatakan jika Anda menerapkan bahan yang segar dan bukannya bahan yang sudah membusuk, maka itu akan mengeluarkan gas berbahaya. Dengan kata lain, Anda harus membuatnya menjadi kompos terlebih dahulu. Dikatakan juga bahwa jika Anda menerapkan pupuk terlalu dini, maka nutrisi akan larut dan efisiensi pemupukan akan hilang. Mereka juga mengatakan mikroorganisme jahat harus dijauhkan dari proses. Namun metode alam sudah terbukti dan selama ribuan tahun ini telah menjadi metode tradisional dari pertanian organik. Begitulah hutan menjadi penuh kehidupan. Ketika musim gugur tiba, para petani tradisional menaburkan kotoran ternak dan bahan organik lainnya ke ladang. Mereka membiarkannya terombak secara alami tanpa proses campur tangan yang berlebih. Nenek moyang kita tidak membutuhkan tempat sampah kompos yang mewah atau terlibat dalam pembalikan kompos yang sulit. Mereka tidak perlu menghitung rasio hijau ke coklat dan tak perlu khawatir tentang pencampuran oksigen ke dalam tumpukan. Tapi mereka masih dapat melakukan pertanian dengan sangat baik. Pertanian modern menunjukkan sebaliknya, bahwa pupuk harus difermentasi sepenuhnya dan diterapkan jauh ke dalam tanah. Sekali lagi, ini bukan untuk keuntungan petani. Para ahli biasa mendukung bahwa hasil akhir proses pembuatan pupuk seharusnya tidak ada bau dan tidak ada belatung yang terbentuk. Industri pertanian besar membuat kondisi menjadi sulit dan rumit, yang tentu saja tidak mudah dicapai oleh petani biasa, sehingga memastikan bahwa petani akan menjadi putus asa dan menyerah, lalu kemudian memastikan petani agar membeli produk yang siap pakai. Karena para ahli menekankan bahwa pupuk harus masuk ke dalam, mesin mahal juga telah menjadi kebutuhan pertanian, yang tanpanya tidak mungkin untuk mencampur pupuk jauh ke dalam tanah. Kita semua adalah saksi dari kelicikan teknologi dan sains dalam bidang pertanian. Nyaris tidak ada petani yang mampu terhindar dari jeratan ini. Jika tidak ada niatan untuk merubah ini, maka sudah dipastikan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan, maka kita tak akan lagi mendengar istilah petani. Perusahaan akan mengambil alih kekuatan pangan dunia, karena pertanian sudah tak lagi bisa dijalankan sebagaimana hakikat semestinya. Petani adalah tuan pertanian, dan itu harus cepatnya dikembalikan. Jika kekuatan pasar dibiarkan tidak terkendali, sistem biaya tinggi yang tidak efisien akan semakin menjadi begitu kokoh, sehingga tidak akan pernah bisa dibalik. Lalu produsen input dan agen penjualan, mereka akan terus bersekongkol untuk memaksimalkan keuntungan. Jika Anda mengikuti pendidikan atau loka karya pertanian, mereka selalu mengajari Anda tentang manfaat mikroorganisme. Dosen yang merupakan kaki tangan perusahaan datang untuk menjelaskan betapa bermanfaatnya pemilihan mikroorganisme. Laboratorium mereka selalu dilengkapi dengan promosi produk mereka. Tidak heran bertani menjadi lebih mahal. Sekali lagi, mari kita tanyakan pada alam tentang sifat mikroorganisme. Kita dapat melihat bahwa daun dan bahan organik lainnya yang berada di tanah secara perlahan diurai oleh hewan-hewan kecil dan mikroorganisme, hingga semua benar-benar terurai sempurna. Di tanah alam, zat organik padat ini diuraikan oleh mikroorganisme dan diubah menjadi bentuk cair. Mengapa kita tertarik pada mikroorganisme? Seharusnya alasannya adalah karena kita ingin meniru alam. Seperti alam, kita ingin mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan pupuk yang menyediakan nutrisi bagi tanaman. Di alam, dimanapun tanaman atau hewan yang mati jatuh, ia terurai di tempat, tanpa masukan atau tambahan mikroorganisme. Anda sudah seharusnya menyadari ini. Mikroorganisme menguntungkan ada di mana-mana, karena semua mikroorganisme bermanfaat. Seperti biasa, alam datang kepada Anda dan berbisik, "Saya memiliki apa yang kamu butuhkan di mana-mana. Ambil semua yang kamu butuhkan." Ya, ambil.
Hanya itu yang perlu Anda lakukan tentang mikroorganisme. Ambil mereka dari alam, bawa mereka ke ladang Anda. Rahasianya ada di tanah yang terbentuk dari humus daun atau leaf mold. Itu berlimpah di perbukitan dan hutan di sekitar rumah Anda. Ambil saja dan gunakan. Daun telah menumpuk selama ratusan tahun dan terurai menjadi emas hitam. Mereka adalah mikroorganisme asli yang telah beradaptasi di lingkungan itu, lingkungan yang paling mirip dengan ladang Anda, sehingga menjadi pekerja terbaik dan penuh sesak di dalamnya. Terkadang, ada ahli yang mengklaim bahwa mereka memiliki jenis bakteri khusus yang dapat memecah zat tertentu. Mereka menjelaskan dalam bahasa bertele-tele dan memamerkan paten mereka. Apapun yang mereka lakukan, tujuan mereka adalah menjualnya kepada para petani. Dari mana bakteri berharga yang mereka miliki berasal? Karena mereka bukan pencipta, itu pasti berasal dari alam. Di alam, humus daun adalah kumpulan terbaik dari semua jenis bakteri berharga. Mereka adalah pekerja yang sangat serbaguna. Beri mereka zat tertentu dan akan ada strain tertentu yang memakannya. Beri mereka kacang dan pengurai kacang akan mulai bekerja. Beri mereka nasi dan pengurai nasi akan mulai merespons. Pada humus daun, terdapat galur tertentu yang dapat menguraikan protein tertentu, lemak tertentu, dan zat tertentu. Dengan ini, akan mudah untuk mendapatkan mikroorganisme yang Anda butuhkan. Jika Anda tinggal di daerah tanpa pegunungan atau tidak dapat menemukan humus daun, cara terbaik kedua adalah membuat humus daun atau leaf mold buatan. Temukan ruang tanah yang bersih dan tidak tercemar. Tambahkan pangkasan rumput, daun kering, dan bahan organik lain. Beri air agar tetap lembab. Setelah sekitar 1 bulan, Anda akan mengamati bahwa tanah di bawah bahan organik menjadi lunak. Inilah tanda mikroorganisme asli berkembang biak. Gunakan tanah lunak ini sebagai starter untuk kultur mikroorganisme. Dari sini, Anda dapat melihat bagaimana metode jadam dapat digunakan di mana saja di dunia. Bagaimana kesuburan tanah yang optimal untuk menumbuhkan tanaman yang sempurna? Banyak petani bergulat dengan masalah ini tanpa henti. Mereka selalu memikirkan bagaimana menggunakan pupuk kandang dan pupuk dasar. Petani juga berspekulasi apakah mereka harus menambahkan zat-zat tertentu sebagai booster pertumbuhan. Berapa banyak yang harus mereka tambahkan? Mereka telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa dekade terakhir, tetapi masih belum menemukan jawabannya. Petani memiliki kebiasaan membingungkan diri sendiri dan orang lain. Mengapa segalanya menjadi membingungkan? Ini adalah karena Anda tidak memiliki filosofi, kriteria, dan perspektif untuk membuat penilaian yang baik. Maka dari itu, mulai sekarang, selalu lihat masalah pupuk dari perspektif keseimbangan nutrisi. Sebagai petani, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita akan membahas ini lebih mendalam di bagian selanjutnya.